Presiden Indonesia Joko Widodo bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih pada hari Senin waktu Amerika Serikat. Pertemuan itu sedianya untuk kerjasama diplomatik di Indo-Pasifik. Namun, situasi di Gaza memperumit pertemuan antara pemimpin negara populasi Muslim terbesar dan pemimpin negara pendukung setia Israel tersebut. Kota-kota di Indonesia menjadi lokasi unjuk rasa mendukung Palestina sejak serangan militan Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Gelombang dukungan bagi Palestina ini membayangi kunjungan Presiden Joko Widodo ke AS dan pertemuannya dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih pada Senin waktu setempat. Belum ada presiden yang berani gitu untuk tidak membela Palestina karena itu founding fathers kita yaitu Presiden Soekarno sudah memberi landasan politik luar negeri kita gitu ya. Kita harus tetap non alignment, tetap bebas aktif. Indonesia dan AS memiliki perbedaan besar, terutama dalam hal gencatan senjata di Gaza, namun tetap ingin menjaga hubungan baik. Kedua pemimpin ini terakhir kali bertemu di KTT G20 di India tahun ini. Keduanya diperkirakan akan meningkatkan kerjasama bilateral menjadi kemitraan strategis komprehensif, sebuah status yang telah dimiliki oleh Indonesia dengan Tiongkok. The leaders will explore opportunities to enhance cooperation on the clean energy transition, advance economic prosperity, bolster regional peace and stability, and reinforce our people-to-people ties. Tujuan utama bagi Indonesia adalah perjanjian perdagangan bebas terbatas untuk mineral-mineral penting. Perjanjian perdagangan bebas terbatas ini memungkinkan nikel Indonesia untuk digunakan dalam produksi kendaraan listrik di Amerika Serikat. Kendaraan listrik yang memenuhi syarat akan mendapatkan insentif pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS tahun 2022. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yang sebagian besar ditambang dan dimurnikan dengan pembiayaan dari Tiongkok. The U.S. is eager to invest in this area, especially because I think, through the lens of China competition, making sure that the nickel industry in Indonesia is not completely dominated there would be a crucial strategic interest. Beberapa anggota Kongres Amerika Serikat menentang kesepakatan tersebut karena adanya investasi besar-besaran dari Tiongkok, masalah tenaga kerja, dan lingkungan hidup dalam industri nikel Indonesia. Namun pengamat menilai ini jadi kesempatan buat AS. This is where the US can actually exhibit the leadership in basically setting the bar to say that if the world is going to do an energy transition, we need to do it in a sustainable fashion. What has been happening so far in Indonesia's nickel extraction shows that some parties are willing to extract it at any cost. Kunjungan Presiden Joko Widodo ini akan menjadi kunjungan ketiganya ke Gedung Putih setelah 2015 dan terakhir pada 2022 untuk KTT AS ASEAN. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, Patsy Widakuswara dan tim VOA.